Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan kembali pada bedah buku Master Your Pain. Oke, siap semua? Bab ini kita akan belajar berambisi mendapatkan nilai materi. Oke, ini ada banyak miskonsepsi juga mengenai materi. Oke teman-teman semua, kita hari ini berbicara mengenai materi. Bagaimana materi dalam sudut pandang seorang muslim nih sebenarnya. Teman-teman, sebelum saya membahas mengenai materi ini, saya disclaimer dulu, saya minta maaf kemarin menghilang ya. Tapi saya menghilang itu memang karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan dan alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke sini. Oke, kita berbicara mengenai materi. Teman-teman pernah nggak dengar sesuatu bernama romantisasi? Romantisasi kemiskinan. Romantisasi kebodohan. Romantisasi keapa-adaan. Teman-teman pernah denger ini nggak? Jadi, misalnya gini, romantisasi itu ada kalanya seolah-olah bijak, tapi sebetulnya bikin kita muak sih, gitu loh kalau dalam hati. Bisa gini, ya hidup itu kan nggak perlu banyak harta, bahagia itu sederhana, gitu ya. Kemudian, romantisasi kebodohan itu kayak begini, pintar, bodoh, itu kan takdir ilahi. Ya kita sebagai manusia nerima aja gitu, atau keapa-adaan. Ya gimana ya, hidup itu udah begini. Jadi bahagia itu ketika kita begini-begini aja, nggak perlu ngoyo dan sebagainya gitu loh. Jadi seolah-olah materi ini sesuatu yang dijauhi. Sama sekali, kayak jelek banget gitu loh. Nah ini kita coba gali perspektif, betul nggak Islam itu kayak begini gitu loh. Seolah-olah materi ini adalah sesuatu yang oke, ketika kamu mau hidup bahagia, maka pilihlah itu akhirat saja gitu ya. Duniawi itu nggak usah. Bukankah dunia itu seperti penjara bagi kaum muslimin gitu? Oke teman-teman, saya ada dua frase di depan ya. Teman-teman perhatikan, I want to versus I don't want to. Kadang-kadang kalau kita lagi diskusi gitu ya, kamu lagi pengen apa nih? Kamu pengen apa dalam hidup kamu? I want to. Kadang kita tuh bingung di sini. Aku pengen bahagia aja sih. Oke, ketika ditanya bahagia itu kayak gimana? Ya pengen bahagia aja. Nah, kadang-kadang kita itu pakai frase I want to, kita bingung. Tapi kalau diganti, kamu nggak pengen gimana? Aku nggak pengen ngerasain namanya sakit. Aku nggak pengen miskin. Aku nggak pengen. Nah, gini. Jadi, apa namanya? Manusia disadari atau enggak ya sebetulnya 20% itu bertindak karena reward. Oh, aku pengen begini 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 gitu ya. Aku pengen ini. Dan ini biasanya hanya pada orang-orang idealis gitu loh. Tapi ketika ditanya, kamu nggak pengen apa? Aku nggak pengen sakit, aku nggak pengen miskin, aku nggak pengen kelaparan ketika misalnya aku ada lagi lapar gitu ya. Aku nggak pengen bajuku kotor, aku tidak pengen rumahku kumuh. Jadi I don't want to gitu. Jadi ketika manusia manusia bertindak itu 20% I want to gitu ya. 80% itu I don't want to gitu. Nah, ini sebetulnya memberikan standar apa yang disebut dengan baik dan apa yang disebut dengan buruk. Nah, standar baik dan buruk ini kalau diserahkan kepada manusia atau kita ya sebagai human yang penuh dosa gitu ya, ini seringkali bias ini. Kenapa? Karena kita mau tidak mau mengakui itu harus bahwa kita tuh orang yang berperasaan ya. Manusia tuh punya perasaan meskipun dia punya pemikiran. Nah, makanya karena ini bias, maka ini kalau seorang muslim itu harus diserahkan kepada hukum syara atau diserahkan kepada Islam. Baik itu apa, buruk itu apa gitu loh. Ya, baik itu kan apa-apa yang Allah ridhoi ya. Sedangkan buruk itu kan apa-apa yang Allah murkai. Nah, jadi ketika kita berbicara, kita berbicara materi. Dalam Islam boleh nggak kita punya materi? Boleh nggak kita kaya? Boleh.
Tapi kayaknya untuk apa? Maka ini yang harus kita tekankan. Kita pengen kaya itu kenapa? Oh, biar bisa sedekah. Ini harus kita niatkan ke sini gitu loh. Nanti biar bisa nanti menuntut ilmu. Nah, nanti zaman kapitalis kayak gini ya. Zaman kapitalis kayak gini itu menuntut ilmu butuh duit yang tidak sedikit gitu loh. Menuntut ilmu. Saya pengen ahli di sana. Nah, ini tentukan tujuan-tujuan spesifik gitu ya. Kemudian saya pengen pintar. Dalam Islam boleh nggak pintar? Boleh, bahkan pintar ilmu-ilmu duniawi itu boleh meskipun itu hukumnya mubah gitu ya. Ya, itu boleh gitu ya. Tapi kemudian ilmu ini ya jangan cuma sekedar oh, aku pengen pintar aja, dapat ijazah dan sebagainya. Enggak. Tulis itu buat apa? Karena aku ingin muslim itu tahu. Nah, ini kalau saya ini bicara skincare gitu ya, misalnya saya karena anak kimia gitu, saya pengen tahu gitu loh. Muslim itu harus tahu gitu ya, biar nggak kemakan sekedar hoax halal. Ya, ini harus kayak gini gitu loh. Jadi apa namanya? Ketika Islam itu membolehkan, misalnya kaum muslimin itu kuat, kaya, kemudian kaum muslimin itu maksimal dalam hidupnya, just do it gitu loh. Selama ibaratnya Islam itu ngebolehin, ya nggak apa-apa gitu loh. Lalu bagaimana dengan privilege? Ya, saya masih tegasin ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu dalam posisi ibaratnya lagi mengejar materi gitu, ibarat lagi cari duit atau misalnya lagi cari ilmu duniawi atau apa, itu boleh selama Islam ngebolehin itu boleh. Kemudian kita nggak perlu sih dengerin orang-orang yang sebetulnya hidup mereka tidak beruntung dan berusaha membuat orang lain dan berusaha membuat dirinya beruntung dengan membuat orang lain merasa tidak beruntung. Ya, ribet ya, ada emang orang yang seribet ini teman-teman. Nah, ketika kita berbicara privilege ya, privilege itu adalah sesuatu yang bersifat kodo. Misalnya gini, oh ternyata kita dilahirkan dari keluarga yang memang kaya, keluarga yang memang cerdas atau pintar, keluarga yang memang good looking. Nah, bagaimana ketika kita posisinya kalau dapat privilege ini, posisinya kita sebagai yang dapat vs yang lihat. Nah, buat yang dapat, buat teman-teman yang dikasih Allah sebuah privilege gitu ya, buat teman-teman yang dikasih privilege, maksimalkan yang dapat, maka ini maksimalkan ya. Jadi maksimalkan aja, abaikan orang nyinyir. Iya sih dia itu bisa kuliah kan emang orang tuanya punya gitu kan, iya sih dia dia gitu karena dia good looking gitu ya. Jadi maksimalkan sesuai dengan koridor syara. Nah, jadi maksimalkan sesuai dengan koridor syara. Jadi ketika memang kita ditakdirkan gitu ya, Allah ngasih kodok kita dari keluarga yang memang cerdas gitu ya, ya itu maksimalkan gitu ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Jangan merasa bersalah hanya karena ada orang yang iri dan dia sebagai yang melihat. Nah, bagaimana ketika teman-teman posisinya sebagai yang melihat privilege di orang lain? Ya, gue nggak bisa kuliah deh karena itu, ya aku nggak bisa kayak dia karena ini begini. Ya posisinya di sini adalah kona'ah, gitu loh. Sebetulnya kita sebagai manusia itu udah privilege banget teman-teman. Kenapa? Jadi teringat nah, teman-teman, ini salah satu saya pernah nonton ini ya, film Jepang itu apa sih kelebihan dari manusia dibanding makhluk yang lain? Manusia itu diberi kemampuan berpikir. Loh iya, meskipun aduh aku tuh malas mikir tuh orangnya, tapi sebetulnya yang berpikir itu adalah kelebihan satu-satunya manusia dibanding dengan hewan. Coba bayangin, kalau kita tuh nggak dikasih kemampuan berpikir, kita nggak mungkin membentuk namanya peradaban. Ya kan, kita nggak mungkin namanya mendominasi hewan, itu kita nggak mungkin gitu loh. Ya kali gitu ya, kalau misalnya kita derajatnya sama kayak hewan, kita bakal mendominasi hewan, itu nggak mungkin. Oke, lalu mbak, apa hubungannya dengan master your pain? Kita kan lagi ngebahas rasa sakit nih. Ya, apa sih hubungannya dengan master your pain? Nah, teman-teman gini, ketika teman-teman lagi merasa sakit gitu ya, sakit itu lumayan terhibur setidaknya dengan materi. Loh, kok bisa? Nah, materi itu bisa sedikit menghibur kita yang lagi sakit gitu loh. Misalnya kayak gini nih, ketika kamu lagi sedih, lagi nangis, terus tiba-tiba ada yang ngasih boba.
kita nggak usah mikir kalau boba itu emang nggak sehat kalau kebanyakan. Misalnya kamu lagi nangis, lagi punya masalah, kemudian yaudah kamu minum boba dulu gitu ya. Atau misalnya biasanya saya lebih banyak analoginya itu dengan makanan gitu ya. Saya lagi ada problem nih, bentar saya belum bisa mikir kalau nggak ada makanan. Nah, makanan itu kan juga materi gitu loh. Ini bukan posisinya, bukan kebutuhan ya. Posisinya itu pada saat misalnya kita makanan di sini posisinya sebagai pelipur lara, bukan sebagai kebutuhan di sini. Atau misalnya gini, saya lagi sedih, saya butuh tempat buat sendiri. Nah, kesana tuh juga butuh materi kadang-kadang gitu kan. Pergi ke tempat yang tenang gitu ya. Misalnya ke tempat yang sepi, kemudian ke tempat yang damai, yang menenangkan gitu ya, nggak ada hidup manusia. Itu kan juga butuh dana. Maksudnya tuh di situ. Jadi nggak ada yang salah. Misalnya teman-teman gitu mengejar materi selama dalam koridor Islam, gitu ya. Selama masih dalam koridor itu sebetulnya nggak ada masalah, gitu loh. Cuman gitu ya teman-teman, nah ini jangan sampai spirit untuk mengejar materi itu spiritnya kapitalis. Nah ini yang perlu dijaga, spiritnya bukan Islam tapi spiritnya kapitalis itu. Nah hubungannya dengan master your pain di sini adalah ketika kita merasa sakit, materi itu bisa menjadi salah satu hal yang paling ampuh untuk mengobati sakit. Yang ketika nasihat-nasihat itu udah kita pental, yang ketika kata-kata indah itu udah bikin kita muak. Salah satunya dengan materi, segampang kita beli es boba gitu. Dan ini kata-kata dari penulisnya ya, ini materi itu alat untuk mencapai kita bahagia ya, dan koridor bahagia bagaimana cara mencari materi itu tetap dalam koridor Islam. Nah di sini dituliskan dalam halaman 30, teman-teman bisa baca kalau nanti teman-teman baca bukunya ya. Ini saya tidak mau susah ya, tidak mau susah saat ingin memberi. Iya, karena kita nggak bisa mungkirin ya, kadang-kadang kita bahagia itu dengan kita memberi sesuatu. Dan nggak ada yang salah loh kalau kita punya materi sehingga kita nggak pengen susah pada saat kita pengen ngasih. Saya nggak mau susah jika tiba-tiba dibutuhkan donasi. Teman-teman, ada kalanya kita pengen bantu. Pada saat itu ketika kita nggak punya apa-apa, ya kita nggak bisa bantu. Kita butuh donasi dan saya bencana. Bencana itu kan datang nggak kira-kira ya kadang-kadang gitu ya. Nah, saya tidak mau susah. Nah, ini berkaitan dengan pain ketika kita lagi merasakan sakit, memberi reward pada diri sendiri ketika saya sedang frustasi. Misalnya, saya lagi frustasi nih. Frustasi saya pengen makan sepuasnya gitu misalnya. Pada saat itu ya, tapi jangan setiap hari gitu ya. Ada namanya reward-reward yang orang lain nggak bisa ngasih, diri kita yang bisa ngasih. Dan ya benar, saya juga setuju sama si penulis gitu loh, saya nggak mau susah gitu ngasih reward pada diri saya ketika frustasi gitu ya. Kalau saya belajar skincare gitu misalnya, ya bodo amat buat orang lain kamu skincarean tapi kok nggak putih-putih gitu ya, tapi bagi saya skincarean itu salah satu bentuk relax method ya. Oke. Oke, kemudian saya nggak mau susah. Nah ini nih yang penting teman-teman, saya nggak mau susah apabila harus membiayai langkah saya mencari ilmu di tengah kehidupan yang nggak pasti. Oke, di kehidupan kapitalis gitu ya, makin vital itu makin dijual gitu ya. Tahu karena itu nggak mungkin nggak laris, pasti laris. Kenapa? Mencari ilmu itu adalah kebutuhan vital manusia. Jadi itu pasti akan ini gila-gilaan gitu ya. Bagaimana dalam 10 tahun inflasi biaya pendidikan itu bisa sampai 1000%. Oke teman-teman semua, kita udah selesai untuk di sesi Master Your Pain. Di bagian berambisi mendapatkan materi. Oke, see you. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.